Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi kita di konten kelima bola-bola Mas Fer. Kita bahas bola sampai matang. Sematang-matangnya Mas Ferry. Anjay. Sama gue Mas Fer guys tentunya, bersama rekan yang tidak asing lagi. Saya Sardi, biasa menemani si bola-bola Mas Ferry ini. Mantap. Bukan disuruh ya, cuma menemani saja. Untuk konten kelima ini kita membahas tentang pertandingan semalam Timnas versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Gimana nih bang? Oh, malam ya? Kalau dari segi permainan Timnas Indonesia ya masih, Sangat tidak terduga ya dengan perubahan formasi bang ya. Wah, itu masih ntar dulu. Ini kan yang formasi yang awal pertama di babak pertama nih ya. Itu kalau dilihat semalam ya, tegang juga ya kalau dibilang tegang. Ya, maksudnya formasi bang, kita ngomong formasi nih, kan orang-orang mengira nih, termasuk kita sendiri nih, bola-bola Mas Fer, formasinya 4-2-3-1. Tapi pada pertandingan semalam tidak terduga dan tidak ternyana formasinya jadi 3-5-2 bang, atau 3-4-1-2. Gimana nih? Banyakin gelandang ya sebenarnya. Ada nih. Karena dia ngeri juga sih sebenarnya dengan 3 back, walaupun di tengah aja 5 gelandang atau gelandang, istilahnya gelandang buat mengatur, tetap aja dia agak ribet juga sih sebenarnya. Dari padat ya di tengah. Nggak terorganisir juga sih sebenarnya, masih bisa dilewati pemain Kuwait. Kalau dari 3 backnya sendiri, menurut ente gimana nih? Dari penampilan Fahrudin, ada Rizky Ridho dan Bakot di 3 back sejajar ini gimana? Penampilan ya kurang lebih ya, mungkin agak babak pertama ya itu agak bagus juga sih sebenarnya. Karena di kita statistik babak pertama, babak possession kita menang loh. Berapa itu? Enggak. Kalau nggak salah 5-7-4-3. Nggak salah. Masih main bola-bola daerah, cuma yang sangat disayangkan terlalu banyak bermain di belakang. Bola-bola yang ngalir ke belakang terus balik lagi, sampai tengah ke belakang lagi. Apa memang itu instruksi dari ST bang? Karena kan mengingat kondisi cuaca panas, jadi Kayak sih ketakutan bukan instruksi STY, ketakutan. Jadi ngulur buat mancing pemain-pemain Kuwait buat ke depan. Tapi sangat disayangkan juga, ngeri juga sebenarnya main begitu ya. Oh, nggak tangguh banget back ya. pressnya sih nggak kuat ya si Kuwait ini semalam. Di babak pertama nggak terlalu tinggi bang. Aneh lihat nih kemarin semalam pressnya tuh masih di tengah wilayah dia. Kalau kita udah masuk wilayah dia baru dia nge-press. Lu nggak ganas, sayang sekali nggak ganas permainan Kuwait. Coba kalau ganas mungkin apa yang terjadi, bisa menang Kuwait kayak kalau main ganas. Tapi ini terlepas dari kemenangan ini kita harus bereuforia bang. Mengingat kita sudah lama tidak menang melawan tim-tim dari Timur Tengah bang. Udah sekitar 40 tahunan kira-kira bang kita tidak menang ini. Ya, karena Kita kan patut. beda pola permainannya memang beda. Kalau untuk gelandang sendiri gimana nih? Dari penampilan Rahmat Irianto, ada Mark Klok, ada Kambuaya, terus di ada flank, ada bek kanan, ada Kurang kelihatan sih ya, kalau dibilang Irianto dan Arhan. kurang kelihatan loh pertama. Siapa? Kayak Messi Mako, Kambuaya, terus Lili Pali di blok jadi apa itu? Lili Pali jadi striker dia bersama Sadil, tapi kadang kalau lagi keserang dia mundur dia. Cuma nggak kelihatan sih gelandangnya, dari kayak Mako, pergi Kambuaya, kayak terlalu lemah ya kalau dibilang ya. Mainnya nggak apa ya, kalau dibilang mainnya ya nggak ada power, lemah. Kalau menurut Anies sih udah bagus sih bang. Kenapa bagus? Karena ini cuacanya sangat panas bang, 40 derajat loh, bayangin aja bang. Ya. Bekasi aja kalah panasnya bang. Ya cuma gregetan aja di babak pertama begitu, kayak nggak kelihatan mereka itu buat ngalirin bolanya ke depan itu kayaknya. Kalau menurut Anies masih komunikasi bereka-reka bang timnas itu semalam. Jadi permainan masih belum lancar. Jadi pas 20 menit ke atas tuh udah mulai agak cair permainan timnas. cuma masih kalah juga sih. Itu nomor 11 dari Kuwait itu bagus permainannya. Siapa? Badar ya? Belum melihat sih saya namanya siapa itu pemain. Kalau kapten Badar kan yang 37 tahun itu. Iya, itu Badar. Itu yang nomor 11 itu playmaker yang tinggi banget, itu sebenarnya pemain bagus, itu kelas sebenarnya permainannya. Cuma sangat disayangkan rekan-rekannya nggak sokong. Kalau misalkan sokong ngepres ke depan, apa yang terjadi, Indonesia bakalan kena gol banyak di situ. Tapi kita patut berapresiasi bang, di babak kedua ini kan
Deli Pali ini saban dia kena dapat bola, dia selalu dipres langsung. Makanya STY di babak kedua langsung mengganti, mengingat sepertinya sudah terbaca ini pergerakan Deli Pali. Dan pergantian ini ciamik bang, langsung berubah permainan Indonesia dan berakibat gol dari Rahmat Irianto ini. Ya betul sekali. Cuma ya kita sebagai warga negara Indonesia tetap mendukung timnas dengan hasilnya semoga baik. Untuk kedepannya kan 2 pertandingan lagi lawan Jordan ya. Sisa 2 pertandingan lawan Jordania dan Nepal. Semalam Jordania bisa menang 2-0 deh lawan Nepal, tapi itu gol udah menit 60-an baru gol deh bang. Kayaknya nggak spesial amat juga ya si Jordania ini. Tapi secara permainan sih sama. Mirip lah ya sama Kuwait ya. Sama badannya juga gede, tinggi, postur. Cuma timnas selalu sangar lagi sih kalau bisa. Harus lebih panas lagi dari cuaca ya. Permainan itu harus lebih dari panas lagi. Mungkin nanti pertandingan kedua bisa lebih matang bang ya, karena memang dia kan sudah beradaptasi ya di pertandingan pertama dengan baik timnas ini. Semoga aja ya terus semangat pemain timnas. Sisa nanti 2 pertandingan lawan Jordania dan Nepal. Sebenarnya kita kalau mau aman seri pun kita udah enak bang. Ya minimal itu Nepal bisa menang. Minimal menang semua ya kalau bisa bang ya, intinya sama Jordania ini kita jangan sampai nggak dapat poin bang, minimal 1 poin ya. Betul, seri ya, minimal seri. Bonus ya menang ya, kalau bonus semoga menang. Kalau melihat performa semalam sih menurut aneh sih bisa lah menang bang. Yang penting fokus di lini pertahanan, manfaatkan peluang sekecil apapun. Intinya fokus lah bang. Jangan sampai kalau lawan Timur Tengah itu seharusnya ada shoot jarak jauh yang saya pernah bilang buat shoot terapi lagi. Itu intinya shoot jarak jauh. Waktu itu semalam di babak pertama kayak Klok 2 kali. Udah nyoba 2 kali dia. Itu lumayan, kipernya juga agak kaget sebenarnya kalau pakai shoot jarak jauh itu. Itu yang efektif sih sebenarnya kalau mencari gol shoot jarak jauh. Karena kan ketutup juga peluang Indonesia kalau main karakter bola-bola gocek-gocekannya, dribblenya juga masih kurang tengahnya, bukan meremehkan. Kalau tidak bisa menembus ya pakai cara itu bang, dengan betul main shooting, mengingat Klok jadi mempunyai keyakinan bola yang baik ya bang. Ada Sadil juga yang belum lama cetak tendangan jarak jauh, jadi mudah-mudahan bisa bervariasi lagi serangan timnas bang. Dia tidak monoton melalui sayap. STY punya formula, tenang aja. Pasti ada kejutan-kejutan nanti di game-game selanjutnya. Setiap pertandingan pasti ngerubah siapa yang bakal bermain, formasi yang berapa. Pasti STY udah memikirkan itu. Tidak terbaca bang. Ini yang menarik dari Sinteyong, formasi yang tidak diduga-duga. Harus berani berkorban juga pemainnya, harus ada daya juang. Ya itu yang penting juga itu bang. Harus berani mati, jangan minder bang. Pokoknya mental kita harus kuat. Sisa 2 pertandingan, mudah-mudahan kita bisa sabu bersih lawan Jordania dan lawan Nepal. Kalau kita juara grup jadi lebih percaya diri nanti bang ya. Apalagi nanti next kalau naturalisasi sudah selesai, lebih kuat lagi bang. Kita ada si Jordi Amat dari Spanyol naturalisasi, dan si siapa namanya satu lagi itu bang, Andy Wallace dari Liga Belgia. Tapi kalau bisa lokal juga sekarang udah berbobot dan bermutu semua permainannya. Bisa lokal, karena lokal lebih baik daripada naturalisasi. Betul, naturalisasi. Ini sih kalau dari lagi masalah seperti ini sih kayaknya sah-sah aja sih bang, mengingat kita tidak mempunyai kompetisi yang baik bang. Kalau nanti kompetisi kita udah bagus, pemilihan udah bagus, baru kita berfokus pada usia muda bang, dan pastinya timnas akan lebih kuat dengan tim pondasi pemain muda. Oke. Kayaknya udah sampai situ aja guys untuk review pertandingan kita antara timnas Indonesia versus Kuwait semalam. Semoga bisa mencerahkan kita semua para pecinta sepak bola. Sampai jumpa bola-bola Mas Fer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.